Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Bu Zila. Hari ini kita akan belajar mengenal penggunaan tanda titik pada kalimat. Sudah siap belajar? Simak baik-baik penjelasan Ibu ya. Tahukah kamu apa kegunaan tanda titik itu? Nah, tanda titik digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Fungsi yang pertama itu ya. Coba perhatikan contoh berikut ini. Fitri dan keluarganya akan pergi mengunjungi nenek. Nah, perjalanan ke rumah nenek memerlukan waktu 5 jam. Ada 2 kalimat, kemudian masing-masing kalimatnya diakhiri tanda titik. Jadi tanda titik ini selain untuk mengakhiri suatu kalimat, dia juga memisahkan antara 2 kalimat yang berbeda atau untuk memulai kalimat yang baru. Kegunaan yang kedua, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Coba perhatikan gambar jam berikut ini ya. Jam tersebut dibaca pukul 8 karena jarum pendeknya ada di angka 8, jarum panjangnya ada di angka 12. Kemudian ditulis pukul 08.00. Coba perhatikan ada tanda titik di antara angka 8 dan 0 untuk memisahkan jam dan menit. Begitu juga untuk penulisan waktu yang lain ya, harus dipisahkan melalui titik. Kegunaan tanda titik yang ketiga adalah tanda titik dipakai dalam singkatan nama orang. Misalnya, sebelum disingkat Muhammad Hasan. Kemudian sesudah disingkat menjadi M. Hasan. Contoh yang kedua, Ahmad Yani. Kemudian sesudah disingkat menjadi A. Yani. Nah, contoh yang ketiga, misalkan W. Rudolf Supratman. Sesudah disingkat menjadi W. R. Supratman. Tanda titik dalam singkatan nama dapat ditemukan pada nama jalan dalam sebuah peta atau denah loh. Coba teman-teman perhatikan denah di bawah ini ya. Misalnya ada rumah Siti. Rumah Siti terletak di mana? Nah, rumah Siti terletak di Jalan Abdul Hakim. Setelah disingkat, ditulis menjadi JL.A.Hakim. Jangan lupa ya, setelah tanda titik, gunakan huruf kapital atau huruf besar. Jadi, tanda titik ini bisa dipakai untuk menuliskan singkatan nama orang atau nama jalan. Nah, penggunaan tanda titik yang keempat adalah untuk menuliskan akhir singkatan gelar atau pangkat. Misalnya, Profesor Pambudi disingkat menjadi Prof. Pambudi. Insinyur Soekarno disingkat menjadi IR. Soekarno. Nah, yang kelima, tanda titik digunakan untuk penulisan langkah-langkah kegiatan, bagan, atau daftar. Misalnya, ada sebuah langkah kegiatan membuat kerajinan tempat pensil dari botol bekas. Langkah kegiatannya adalah, yang pertama, siapkan alat dan bahan di atas mejamu. Kedua, potong bagian atas botol menggunakan gunting. Ketiga, buatlah pola gambar pada sisi botol. Nah, coba teman-teman perhatikan. Di akhir kalimat masing-masing langkah tersebut harus menggunakan titik. Ya, masing-masing langkahnya harus menggunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimat tersebut. Baik teman-teman, tadi sudah Ibu jelaskan tentang penggunaan tanda titik. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah dijabarkan tadi ya, mengenai apa sih kegunaan tanda titik itu. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Jangan bosan belajar bersama Bu Zila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.